Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun saudara-saudara berada. Melalui renungan pagi kita pada saat ini, saya berharap semakin hari kita semakin mencintai Tuhan, semakin hari kita semakin mengenal Tuhan, dan semakin hari kita semakin diberi kekuatan untuk taat kepada firman Tuhan. Sebelum kita membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk nafas hidup yang masih kami rasakan sampai pada saat ini. Saat ini juga Tuhan kami mau membaca serta merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu. Tuhan Yesus tolong kami sehingga kami mampu mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk kami. Ini yang menjadi doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari kitab 1 Petrus 1 ayat 23. Firman Tuhan, "Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yesus Kristus menjadi manusia dan tentu karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Jika Dia tidak datang ke dunia dan tidak menebus dosa-dosa kita, maka kitalah yang akan binasa karena upah dosa ialah maut. Tapi karena begitu besar kasih Allah, Dia mau kita selamat, Dia mau kita dimenangkan dan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kedatangan Kristus ke dunia ini tidak bolehlah kita sia-siakan. Dia telah mati, Dia telah menggantikan kita di dalam kematian itu, dan kematiannya lah yang memastikan kita akan dimenangkan. Dan kemenangan kita dinyatakan bersama-sama dengan kebangkitan Kristus, dan Ia menjadi keselamatan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kematian Yesus dan kebangkitannya telah memurnikan kita, mengembalikan kita kepada hakikat sebagaimana yang dikehendaki Tuhan, yaitu menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pewaris di dalam kerajaan-Nya. Oleh sebab itulah kita harus hidup sebagai anak-anak yang taat. Karena kita telah ditebus, yang tadinya kita adalah hamba dosa, kini telah menjadi anak-anak Allah, menjadi hamba Tuhan yang diangkat, menjadi anaknya. Oleh sebab itu kita tidak boleh lagi menuruti hawa nafsu kita. Kita tidak boleh lagi menuruti keinginan-keinginan daging. Hidup di dalam kekudusan, hidup dalam kemurnian sebagaimana panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus hidup kudus. Kita harus hidup benar seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Renungan kita pada hari ini mengingatkan kita bahwasannya kita bukan lagi ciptaan yang lama, tetapi di dalam kematian dan kebangkitan Kristus kita telah menjadi ciptaan yang baru. Kita telah dimurnikan. Kalau manusia lama kita dilahirkan dari benih yang fana, manusia baru kita dilahirkan dari benih yang tidak fana oleh kematian dan kebangkitan Kristus Yesus. Yesus Kristus adalah firman. Dia yang bersama-sama dengan kita setiap hari di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tetaplah menghadirkan Kristus di dalam hidupmu dengan taat membaca firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Karena hidup kita ini seperti rumput, seperti uap yang sebentar saja akan hilang lenyap, yang sebentar akan layu, kisut, dan mati.
Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus, ketika kita masih diberikan kesempatan, marilah kita tetap menjadi anak-anak Tuhan. Hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran. Karena kebenaran itu telah dinyatakan kepada kita di dalam kematian Yesus Kristus. Kuasanya, kasih-Nya begitu besar terjadi atas hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita terus percaya kepada Kristus dan mentaatinya di dalam kehidupan kita setiap hari. Apa buktinya kita percaya kepada Yesus Kristus? Tanda buktinya adalah kita memberitakan Injil Kristus di dalam kehidupan kita, melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita. Dan semoga di dalam setiap perkataan dan perbuatan kita semakin banyak orang yang mengenal dan bahkan percaya kepada Yesus Kristus. Karena kita sesungguhnya adalah suratan Kristus, surat yang terbuka, yang bisa dilihat, yang bisa dibaca oleh semua orang. Karena itu marilah kita menjalani kehidupan kita ini dengan taat, percaya dan takut akan Tuhan. Karena apa yang dikehendaki Tuhan terjadi dalam kehidupan kita adalah kita hidup di dalam kebenaran-Nya. Marilah kita memakai kehidupan kita, kesempatan kita dengan baik agar apa yang telah dikerjakan Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini tidaklah menjadi sia-sia. Apa yang telah diberikannya itu harus menjadi sesuatu yang sangat berharga dan tak ternilai dalam kehidupan kita, sehingga kita menjaganya dengan baik, yaitu melalui kehidupan kita. Jagalah hidupmu dengan baik, hiduplah dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Percayalah dalam segala perjalanan kehidupan kita, dalam segala lika-liku dan perjuangan kita, Tuhan ada di dalamnya. Tuhan tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Karenanya jangan pernah gentar, janganlah kita menyerah. Tetapi tetaplah terus semangat. Ketika kita jatuh, bangkitlah. Ketika kita lemah, berharaplah dan berdoalah kepada Tuhan. Karena kekuatan dan semangat akan diberikan kepada kita. Dan di dalam kekuatan dan semangat yang daripada Tuhan, maka kita akan mampu menjalani kehidupan kita lebih baik lagi. Karena Tuhan selalu menyertai, karena Dia adalah Bapa yang baik. Tetaplah percaya, karena kita adalah orang-orang yang telah ditebus, manusia lama kita telah berlalu, dan kita telah menjadi manusia baru yang dibangkitkan di dalam kebangkitan Yesus Kristus, yang dilahirkan di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tetap hidup taat di dalam firman-Nya, dan tetap melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, mengajarkan kami tetap percaya dan menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jangan biarkan lagi kami Tuhan menuruti keinginan daging kami, tetapi biarlah keinginan dan kehendak Tuhan yang kami lakukan dan terus kami cintai dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Bapa yang baik, kasihanilah kami, ampunilah kami atas setiap pelanggaran kami. Biarlah hidup kami selalu di dalam penyertaan kasih-Mu. Berikan kami segala sesuatu yang baik, dan ajari kami Tuhan untuk tetap taat dan setia melakukan banyak hal baik yang berkenan kepadamu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami harapkan dan kami cita-citakan, kami percaya semuanya telah tersedia di hadapan Tuhan, dan biarlah Engkau yang memberikannya kepada kami. Dan ajarilah kami Tuhan untuk tetap percaya atas pemberian Tuhan itu selalu tepat dan indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus, seluruh kehidupan kami, seluruh pekerjaan kami, biarlah Tuhan yang menuntun dan menolong kami agar kami dapat melakukannya dengan baik, dan kami pun dapat memetik buah hasil yang baik dari setiap pekerjaan baik yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Kami puji dan sembah hanya kepada Engkau, hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Mari kita berdoa doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikian renungan pagi kita pada saat ini. Sampai bertemu di renungan pagi besok pada jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.